Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang kelima, 6, 7 dan 8 dari Suratul Nahl. Suratul Nahl ayat 5 hingga 8 yang menerangkan tentang berbagai macam nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak sekali, yang tak terhitung apabila kita mencoba untuk menyebutnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan mampu untuk menghitungnya karena terlalu banyak. Nah, di antara nikmat Allah yang diberikan kepada manusia yaitu binatang ternak. Binatang ternak umpamanya unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri. Ini adalah binatang ternak, yaitu yang biasa diternak oleh manusia sehingga dia berkembang biak. Yang sebahagian dari binatang ternak itu ada yang diambil bulunya atau kulitnya untuk dijadikan pakaian, menghangatkan badan. Ada juga di antara binatang ternak itu yang disembelih untuk dijadikan makanan. Ada juga binatang ternak itu yang menyenangkan manusia ketika memandangnya. Umpamanya kambing atau domba yang berjumlah banyak, kemudian dibawa ke pengembalaan, kemudian dibawa kembali ke kandang di waktu petang. Itu adalah yang menyenangkan mata untuk memandangnya. Apalagi kita yang memilikinya. Wah, terasa senang, bahagia sekali memiliki binatang ternak yang banyak, karena binatang ternak yang banyak itu adalah harta yang berguna, yang sangat bermanfaat berkaitan dengan makanan yang digunakan untuk menyimpan harta. Jadi ada makanan yang sekarang ini sebagai simpanan kita letakkan di dalam kulkas umpamanya, tapi pada masa dahulu tidaklah seperti pada masa sekarang. Pada masa dahulu adalah dengan binatang ternak yang ada di kandang. Nah, itu adalah menjadi simpanan dan berkembang biak terus. Tadinya sedikit, tetapi dengan terus berkembang biak maka menjadi banyak. Bahkan ada yang memiliki binatang ternak sejauh mata memandang di padang gembala. Nah, itu membuat manusia menjadi senang, bahagia karena kekayaan yang berlimpah.
Dan itu adalah perhiasan dunia. Ada disebutkan di dalam ayat yang lain. Kemudian juga ada di antara binatang ternak itu yang digunakan oleh manusia untuk membawa beban, yaitu apabila ingin membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, apalagi jarak yang jauh akan ditempuh. Nah, kalau manusia sendiri yang membawanya, maka manusia akan merasa susah, sengsara karena beban yang banyak. Maka binatang ternak yang Allah ciptakan itu adalah sebagai nikmat bagi manusia. Kemudian juga ada yang digunakan untuk kendaraan yang ditunggangi. Nah, ada juga yang digunakan untuk perhiasan, sehingga manusia suka memilikinya karena indahnya atau cantiknya atau senang mata memandangnya. Nah, apalagi umpamanya kuda yang memiliki bulu yang sangat halus, berwarna-warni, kemudian apabila manusia menungganginya dengan gagah perkasa, nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan binatang ternak itu adalah Allah. Apa pernah terdengar ada selain Allah yang menciptakan binatang ternak? Umpamanya berhala menciptakan binatang ternak? Tidak. Ada jin, syaitan menciptakan binatang ternak? Tidak. Ada malaikat menciptakan binatang ternak? Tidak. Atau manusia menciptakan binatang ternak? Tidak. Jadi semua manusia bersepakat bahwasanya yang menciptakan binatang ternak itu adalah Allah. Nah, ketika mengenal Allah sebagai pencipta binatang ternak yang merupakan nikmat bagi manusia, dan berbagai macam nikmat yang ada pada binatang ternak itu hendaknya membuat manusia bertambah keimanannya kepada Allah, kemudian mengenal Allah yang memberi pemberian tersebut, yang menghantarkan manusia untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat binatang ternak, kemudian memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang besar, yang banyak kepada kami. Nah, semestinya dengan ciptaan-ciptaan Allah yang disebutkan di dalam ayat, mulai dari ayat sebelum ini. Sebelum ini ciptaan Allah yang disebutkan adalah langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, kemudian satu lagi apa? Manusia yang diciptakan. Nah, melalui ciptaan-ciptaan yang ada ini semestinya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan sebenarnya dari ayat-ayat yang menerangkan tentang ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yang mestinya membawa manusia untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka berimanlah kepada Allah, kemudian tunduk dan patuhlah kepada Allah, kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu makna bersyukur itu adalah apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai yang memberi nikmat itu kepada kita. Oh, yang Allah kehendaki adalah supaya kita menjadi hamba-hambanya, yaitu yang menyembahnya. Karena tidaklah manusia diciptakan oleh Allah melainkan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, maka melalui kajian yang berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah, kita sebagai orang-orang beriman mudah-mudahan semakin kita menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memberi berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah binatang ternak yang memiliki banyak manfaat. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu 4 ayat dari suratul Nahl, yaitu mulai dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Nah, namun sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu.
Mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran kita mendapatkan pahala. Setiap huruf 10 pahala yang disediakan oleh Allah. Nah, kita berharap pahala itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal membaca Al-Quran, yaitu balasannya berupa kebaikan yang kita terima. Nah, di antara kebaikan itu adalah kita berharap ketika kita mengaji, mempelajari kandungan kitab suci ini, Allah berikan balasan itu berupa kekuatan akal fikiran kita untuk memahami, sehingga kita dapat memahami kandungan ayat Al-Quran dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya pahala yang kita dapatkan melalui bacaan Al-Quran, Allah memberikan kebaikan berupa kefahaman ketika kita mempelajari ayat Al-Quran. Nah, dengan kefahaman maka semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila semakin mengenal Allah, maka semakin bertambah keimanan, semakin teguh keyakinan, bahkan semakin cinta kita kepada Allah. Oh, rupanya semua yang saya miliki ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak pemberian Allah yang kita terima, semakin cinta kita kepada Allah. Karena cinta itu kaitannya dengan pemberian. Mengapa kita mencintai kedua orang tua kita? Karena banyak pemberian orang tua kita kepada kita. Mengapa kita mencintai suami, mencintai istri? Karena banyak pemberian pasangan hidup kita kepada kita. Nah, semakin banyak pemberian kita terima dari seseorang, semakin cinta kita kepada orang tersebut. Dan pemberian Allah berbanding pemberian makhluk tak ada bandingannya. Maka melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian-pemberian Allah berupa nikmat-nikmat yang kita terima, hendaknya melahirkan cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ke-8, kemudian kita terjemahkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishikkil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah berfirman, wal an'ama, dan binatang-binatang ternak itu khalaqaha, Allah telah menciptakannya, lakum, bagi kamu, fiha, di dalamnya atau padanya, pada binatang ternak itu, dif'un, yang akan memberikan kehangatan. Maka ada yang menambah dalam terjemahan, yaitu padanya ada bulu binatang ternak itu yang digunakan sebagai pakaian, yang tujuannya untuk menghangatkan tubuh. Wa manafi'u, dan pada binatang ternak itu ada manfaat-manfaat yang banyak. Nah, tak disebutkan satu persatu apa manfaatnya. Wa minha, dan dari binatang ternak itu ada yang ta'kulun, kamu makan. Nah, jadi ada 3 disebut di sini berkaitan dengan binatang ternak. Pertama, menghangatkan. Kedua, banyak manfaat. Yang ketiga, dijadikan makanan, ya, lauk. Walakum, dan bagi kamu, fiha, pada binatang ternak itu, jamalun, ada pemandangan yang bagus. Jamal, jamil, bagus. Hina, ketika, kapan pemandangan yang bagus itu? Hina turihun, ketika kamu membawa binatang ternak itu pulang ke kandang, di waktu petang. Wah, menengok binatang ternak, apalagi kalau domba, ya. Domba itu kalau kita lihat bergeraknya itu berbaris, ya, beramai-ramai. Ada yang di depan, nanti yang belakang itu mengikut yang di depan itu, lurus, rapi sekali. Manusia pun tak selurus itu dalam baris berbaris, dan sangat patuh sekali.
Ya, wahina tasrahun, dan ketika kamu membawa binatang ternak itu ke padang gembalaan. Ya. Kalau bawa pulang pada masa petang, kalau ke padang gembala pada masa pagi. Wa tahmilu, dan binatang ternak itu membawa asqalakum, beban kamu ini barang-barang kamu, ila baladin, ke negeri, lam takunu, kamu tidak sampai, bibalighihi, sampai kepadanya, kamu tidak sampai kepadanya, illa, kecuali, bisyikil anfus, bisyikki, dengan kesusahan, al anfus, diri, dengan kesusahan diri, dengan bersusah payah. Umpamanya kalau kita pergi ke negeri yang jarak tempuhnya jauh dari kita ini, umpamanya kalau kita ini di tengah Pulau Sumatera ini, kalau pergi ke Lampung itu berapa lama ya? Nah, kalau 1000 kilometer, berapa lama jarak tempuh kita itu kalau dengan kuda umpamanya, atau dengan unta, lama sekali. Dengan kendaraan darat aja sekarang ini 1 hari 2 malam kita bergerak sampai sana, apalagi dengan unta, berapa lama kita sampai. Maka kita disebut dalam ayat ini, kita menjalaninya itu dengan bersusah payah, dengan kesusahan. Kalau kita yang bawa barang sendiri, Masya Allah, susahnya. Tetapi Allah ciptakan binatang ternak yang membawakan barang itu untuk kita. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, la raufun, sungguh maha pengasih, rahim, maha penyayang. Nah, kasih sayang Allah itu adalah menciptakan binatang ternak itu untukmu. Wal khaila, dan kuda. Nah, ini diantara binatang ternak disebutkan, yaitu ada jenisnya kuda. Wal bighala, bighal ini sejenis kuda dan juga sejenis keledai. Jadi kuda itu lebih besar, keledai itu lebih kecil. Nah, di antara kuda dan keledai itu disebut bighal. Ada juga yang menerangkan bighal itu adalah hasil peranakan antara kuda dengan keledai, yaitu kuda betina melahirkan anak, yang kuda betina itu dicampurkan dengan keledai jantan. Jadi hasil perkawinan kuda betina dengan keledai jantan itu, itulah dia bighal. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama kuda, yang kedua bighal, dan yang ketiga al-hamira. Wal hamira, keledai. Litarkabuha, supaya kamu menungganginya, yaitu menaikinya untuk dijadikan kendaraan. Wazinah, dan binatang yang disebutkan tadi, yang 3 itu adalah juga untuk perhiasan. Wa yakhluqu, dan Allah menciptakan ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Itu tadi yang disebutkan tadi itu yang kamu ketahui, yaitu ada kuda, ada bighal, ada keledai. Ada lagi yang Allah ciptakan yang tidak kamu ketahui, umpamanya pesawat terbang, umpamanya kereta api, kemudian kendaraan darat, roda 4 umpamanya, truk yang membawa barang. Ini semua adalah ciptaan Allah yang merupakan nikmat Allah, yang semestinya manusia dengan nikmat yang berbagai macam itu membuat manusia lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yang menerangkan tentang berbagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia. Kita baca sekali lagi terjemahan langsung dari awal, kemudian kita pindah ke tafsir ayat. Dan binatang ternak Allah telah menciptakannya bagimu, padanya ada bulu binatang ternak yang menghangatkan, dan padanya juga ada berbagai macam manfaat, dan dari binatang ternak itu ada yang kamu makan. Dan bagimu pada binatang ternak itu ada pemandangan yang bagus,
ketika kamu membawa binatang ternak itu pulang ke kandang dan ketika kamu membawanya ke padang gembala. Dan dari binatang ternak itu ada yang membawa bebanmu ke negeri yang kamu tidak mampu mencapainya kecuali dengan kesusahan. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kuda, bighal dan keledai supaya kamu menungganginya dan sebagai perhiasan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari, yaitu berkaitan dengan binatang ternak. Kalau sebelum ini berkaitan dengan langit, kemudian dengan bumi, kemudian dengan manusia. Nah, sekarang dengan binatang ternak yang ada di sekeliling manusia. Artinya dimanapun manusia berada pada masa sekarang ini, buka mata saja mereka akan menjumpai ada binatang ternak. Nah, kalau di negeri Arab, binatang ternak yang sangat populer sekali dan itu menjadi kebanggaan apabila manusia memilikinya, yaitu unta. Karena unta sebagai binatang ternak yang memiliki berbagai macam manfaat. Di antaranya adalah bisa dibawa untuk perjalanan jauh, karena unta bisa bertahan untuk tidak minum berhari-hari meskipun menempuh jarak yang sangat jauh sekali. Nah, kalau di tempat kita ini unta jaranglah, tetapi banyak yang menggantikan kedudukan unta dari binatang ternak, yaitu seperti kerbau. Banyak sekali kerbau, kemudian juga kuda, kemudian sapi. Nah, ini juga digunakan dengan berbagai macam kegunaan yang kesemuanya adalah nikmat bagi manusia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi tanda-tanda kekuasaannya. Sebelumnya sudah diterangkan tentang tanda kekuasaan Allah berkaitan dengan langit, bumi dan manusia. Sekarang pula apa yang ada di sekitar manusia. Artinya, kalau juga manusia tidak mengenal Allah, sementara tanda kekuasaan Allah begitu banyak dan sangat dekat dengan kehidupan manusia, manusia buka mata saja, pasang telinga saja, tak perlu bergerak jauh untuk mencari tanda kekuasaan Allah. Tegak berdiri di tempat mana saja, manusia akan dapat melihat tanda kekuasaan Allah. Maka semestinya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengenal Allah, untuk tidak bersyukur kepada Allah, untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan-ketaatan, yaitu membuktikan keimanan kepada Allah dan membuktikan keteguhan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan makna yang terkandung di dalam ayat. Wal an'ama khalaqaha, wal an'ama, dan binatang ternak. Al an'ama berbaris di atas berarti objek. Khalaqaha, Allah menciptakannya. Semestinya susunannya itu adalah Allah menciptakan binatang ternak. Nah, itu susunannya. Tetapi bentuk penyampaian ini adalah binatang ternak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang ternak itu disebut terlebih dahulu. Nah, penyebutan binatang ternak itu disebut terlebih dahulu adalah sebagai menerangkan bahwasanya itu dia yang mesti dijadikan perhatian, bahwasanya binatang ternak itu adalah tanda kekuasaan Allah yang membuat hendaknya mata kita terbuka, hati kita terbuka. Buka mata untuk melihat tanda kekuasaan Allah, buka hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga yang membuka mata, ya, kemudian dia melihat binatang ternak itu. Oh, banyaknya binatang ternak ini, maha besar Allah taala, tapi dalam hatinya tak ada
keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan binatang ternak itu. Ketaatan itu adalah berupa kesyukuran kepada Allah, yaitu memperakui bahwasanya binatang ternak itu adalah ciptaan Allah, kemudian Allah memberikannya kepada kita sebagai rezeki, yang selanjutnya adalah kita gunakan rezeki itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itulah dia ketaatan itu. Jadi bersyukur tak cukup dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan. Tak cukup dengan memuji Allah saja, tetapi mesti dilanjutkan dengan melakukan perbuatan, yaitu berupa ketaatan sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu binatang ternak itu apabila Allah berikan kepada kita, apabila nanti sampai bilangannya, kemudian sampai pula masanya 1 tahun, sampai bilangannya, nisabnya, sampai masanya setahun, haul, maka dikeluarkan apa? Zakat. Nah, dikeluarkan zakatnya. Jadi tak cukup, oh, alhamdulillah banyaknya binatang ternak yang kumiliki. Tak cukup sampai di situ. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang memberi binatang ternak itu, apabila sudah cukup nisabnya dan sampai haulnya, maka keluarkan zakatnya. Begitu makna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal an'ama khalaqaha, dan binatang ternak itu Allah menciptakannya lakum, bagi kamu, fiha, padanya, dif'un. Dif'un maknanya kehangatan. Yang dimasukkan adalah bulu binatang ternak itu bisa digunakan oleh manusia untuk menghangatkan tubuhnya. Oh, berarti ini kaitannya dengan pakaian. Pakaian bisa jadi pakaian yang dipakai oleh manusia di tubuhnya, boleh jadi pakaian itu adalah yang digunakan oleh manusia untuk menghangatkan tubuhnya di kala tidur, yang kita sebut sebagai selimut. Nah, dif'un, apalagi di musim dingin, di musim sejuk, kita memerlukan sekali bulu binatang ternak itu untuk menghangatkan tubuh kita. Wa manafi'u, dan pada binatang ternak itu ada manfaat-manfaat. Manafi'u itu jamak, bentuk banyak. Jadi pada binatang ternak itu bukan satu manfaat, banyak manfaat. Tadi baru satu disebutkan, yaitu menghangatkan tubuh melalui bulunya. Ada lagi yang lain, manfaat binatang ternak banyak sekali. Ada air susunya, bisa menjadi minuman. Kemudian ada juga sebagai menarik menarik, kalau di tempat kita ini menarik gerobak, pedati, sehingga mendatangkan manfaat lagi. Kemudian ada juga yang digunakan untuk membajak sawah, sehingga kita tidak mencangkul sawah lagi dengan tangan kita, tetapi kerbau saja yang membawa bajak kita itu. Ini adalah manfaat dari binatang ternak. Wa minha ta'kulun, dan dari binatang ternak itu ada juga yang kamu makan. Manusia makan daging unta? Ya. Daging kerbau? Ya. Bahkan diperebutkan. Senang sekali apabila nanti hari raya haji, maka ingin sekali dapat kupon, bukan satu, malah 2, 3 ingin dapat kupon supaya dapat daging banyak, karena daging adalah yang disukai oleh manusia. Nah, sampai hari ini pesta kuliner adalah banyak berkaitan dengan daging. Ada yang digulai, ada yang dipanggang, ada yang direbus, ada yang disup, ada yang di apa lagi, bermacam-macam. Nah, tak habis-habis. Ya, wa minha ta'kulun. Ini kaitannya dengan apa? Dengan yang kamu makan. Ta'kulun, yang kamu makan. Nah, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha, dan bagi kamu pada binatang ternak itu juga jamal, pemandangan yang bagus. Mata ini senang sekali melihat. Umpamanya unta yang besar,
kemudian bulunya bersih, kemudian memiliki kekuatan, bukan satu dua tetapi banyak beranak pinak, satu kumpulan besar. Oh, Masya Allah, itu pemandangan yang bagus. Jamal itu pemandangan yang bagus. Jadi yang bagus itu jamal. Maka banyak orang yang memberi nama anaknya Jamal. Bagus. Jamaluddin, ini adalah yang bagus dari agama. Jamil, boleh juga. Jamil bagus dari kata sifat, ya. Jamil itu laki-laki. Kalau perempuan, Jamilah bagus. Jamal, pemandangan yang bagus. Ini kita dapatkan dari binatang ternak yang hina turihun, yang kamu bawa di petang hari. Kalau di petang hari membawa binatang ternak itu kemana? Ke kandang. Wahina tasrahun, dan ketika kamu membawa binatang ternak di pagi hari. Kalau di pagi hari kemana? Ke padang gembala. Maka ulama tafsir pun melihat, mengapa disebut membawa pulang terlebih dahulu, baru membawa pergi ke padang gembala. Mestinya kan bawa pergi dulu baru bawa pulang. Nah, tapi mengapa disebut bawa pulang dulu baru bawa pergi? Ini keindahan bahasa Al-Quran. Karena yang berfirman adalah Allah, pasti ada hikmah di sebalik penyebutan itu. Mengapa pemandangan yang bagus itu yang pertama kali disebut adalah ketika membawa binatang ternak itu pulang? Sebab di waktu petang ketika membawa binatang ternak itu pulang, binatang ternak itu pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Nah, kalau perutnya kenyang, nampak sekali badannya itu berisi. Nah, ketika melihat binatang ternak itu perutnya berisi, bagaimana mata kita? Oh, senang sekali. Oh, binatang ternak saya kenyang-kenyang, segar-segar, sehat-sehat. Alhamdulillah, senang hati pemilik binatang ternak itu. Apa yang terbayang kalau binatang ternak itu segar-segar, perutnya kenyang? Nanti sampai di kandangnya atau di rumah, maka akan dapat memeras susunya. Ini banyak susunya ini, hati senang. Nah, senang hati kita. Itu pemandangan yang bagus. Karena membawa pulang itu adalah lebih menyenangkan berbanding membawa pergi ke padang gembala, maka itulah yang disebut terlebih dahulu. Begitu indahnya bahasa Al-Quran, ya. Ini namanya sastra Al-Quran. Karena yang berfirman adalah Allah yang maha bijaksana di dalam menuturkan kata. Wahina tasrahun, dan ketika kamu membawa binatang ternak itu ke padang gembala. Kedua-duanya adalah pemandangan yang bagus, yaitu ketika petang, ketika pagi. Kedua-duanya adalah pemandangan yang bagus. Bahkan ada yang mengabadikannya dalam video singkat, yaitu bagaimana binatang ternak itu dibawa. Dan apabila kita memperhatikan tentang binatang ternak, maka kita akan menjumpai banyak ilmu yang berkaitan dengan binatang ternak. Maka para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai membawa manusia, menunjuki manusia. Namun ketika mereka masih muda, remaja, mereka itu bekerja sebagai pengembala binatang ternak. Karena sebagai latihan untuk membawa manusia, maka terlebih dahulu para nabi dan rasul itu dilatih untuk menguruskan binatang ternak. Dan rupanya mudah mengurus binatang ternak, yaitu binatang ternak itu ada pemimpinnya. Maka yang mesti dicari kalau mau menguruskan binatang ternak dengan mudah adalah memastikan mana pemimpinnya. Nah, siapa tahu kalau binatang ternak seperti kuda atau sapi atau kambing atau biri-biri, yang mana yang memimpin binatang ternak itu?
maka lihatlah yang selalu mengangkat kepalanya ketika makan. Nah, yang selalu mengangkat kepala ketika makan, itulah pemimpinnya itu. Nah, yang selalu makan saja kepalanya ke bawah, itu bukan pemimpin. Nah, yang pemimpin itu adalah yang makan kemudian diangkat kepalanya, kemudian dia lihat kiri, dia lihat kanan. Apa sebab? Dia bertanggung jawab terhadap yang lainnya. Kalau ada yang memangsanya, umpamanya ada singa atau apa yang memangsanya, maka dia angkat kepalanya. Maka pemimpin itu adalah yang bukan makan. Pemimpin itu adalah yang selalu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Nah, maka boleh jadi pemimpin itu yang sedikit makan, karena yang asyik makan itu adalah yang dipimpin. Nah, maka pengetua binatang ternak itu, kalau kita sebut ketuanya itu, adalah yang sedikit makannya, karena rasa tanggung jawabnya itu lebih. Nah, itu yang membuatnya sedikit makan, karena dia akan banyak mengangkat kepalanya. Nah, ketua binatang ternak itu aja yang diurus dengan baik, yang dikendalikan, maka akan dapat mengurus yang lainnya. Umpamanya kalau kita mau membawa binatang ternak itu pulang, tarik dulu yang pemimpinnya itu. Nah, maka ketika kita tarik, maka yang belakang itu akan ikut dengan sendirinya. Nah, tak perlulah nak usir-usir, enggak, dia akan mengikut dengan sendirinya dan akan berbaris dengan rapi sekali di belakang. Nah, siapa yang punya binatang ternak tahulah tentang ilmu ini. Saya pernah dahulu memiliki binatang ternak, dan kita lihat, oh begitu rupanya. Dan itulah rahasia mengapa para nabi dan rasul itu tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, melainkan sebelumnya sebagai pengembala binatang ternak. Wa tahmilu athqalakum, dan binatang ternak itu juga manfaatnya membawa bebanmu. Athqal, beban. Nah, beban itu adalah barang-barang kita. Apabila pedagang, maka barang dagangannya. Nah, kalau kita memiliki perjalanan, memiliki perdagangan yang mesti menempuh perjalanan. Umpamanya dahulu bangsa Arab itu perjalanan musim dingin, musim panas. Rihlatash syita'i wasaif, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasaif, yaitu dari Yaman kemudian sampai Mekah, ini terus arah ke utara sampai ke Syam. Syam itu adalah Yordania sekarang ini, atau Suria. Nanti kembali lagi ke selatan, yaitu ke Mekah, kemudian ke Syam. Nah, kalau perjalanan yang ditempuh dalam berdagang itu begitu jauhnya dan mesti membawa barang, karena dahulu perdagangan kan berganti barang, barter. Kita bawa barang, kemudian nanti kita ambil barang yang lain pula untuk kita bawa kembali ke negeri kita. Nah, bermakna apabila perjalanan perdagangan itu berkaitan dengan barang yang banyak yang kita bawa, nah apa pembawanya? Tak mungkinlah kita akan membawanya dengan kekuatan kita yang terbatas sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membawa barang kita, sehingga dapat kita membuatnya dari satu negeri ke negeri lain, yaitu dengan binatang ternak seperti unta. Tapi meskipun demikian, di dalam adab atau sopan santun, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya meskipun binatang ternak itu adalah yang membawa barang dagangan kita, tapi jangan terlalu membebankan binatang ternak itu, yaitu dengan muatan yang sangat berat sekali. Maka pastikan muatan binatang ternak itu adalah yang mampu dibawa oleh binatang ternak itu. Binatang ternak itu kan tidak melawan dia. Jadi
berapapun muatannya dia akan bawa. Tetapi nanti mungkin belum lagi sampai ke negeri tujuan, binatang ternak itu sudah mungkin sudah sakit dan mungkin tidak dapat melanjutkan perjalanan. Maka sebagai bentuk kasih sayang kepada binatang ternak itu adalah letakkanlah barang beban di punggung binatang ternak itu setakat mana yang ia mampu untuk membawanya. Binatang ternak tidak seperti manusia. Manusia kalau tak mampu dia tolak, tak bisa saya ini, ditinggalkannya. Tapi kalau binatang ternak tidak dibawanya. Tetapi nanti setengah perjalanan sudah binatang ternaknya mungkin mati atau sakit. Wa tahmilu asqalakum, dan binatang ternak itu ada yang membawa bebanmu ila baladin, ke negeri lam takunu balighihi, kamu tak dapat sampai ke negeri itu illa, kecuali bisyikil anfus, dengan kesusahan. Nah, apabila tanpa binatang ternak itu kamu menjadi susah membawa barang ke negeri yang kamu inginkan, tanpa binatang ternak itu, sekarang dengan binatang ternak itu kamu menjadi senang, bermakna binatang ternak itu membuat kamu dari susah menjadi senang. Itu adalah nikmat besar yang semestinya kamu syukuri, yaitu siapa yang memberi binatang ternak itu untukmu, yang memudahkan urusanmu atau yang menghilangkan kesusahanmu, Allah. Nah, kalau begitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ujung ayat Allah mengingatkan, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu itu yang memberikan binatang ternak kepadamu itu adalah la-ra'uf, sungguh sebagai yang maha pengasih, rahim, yang maha penyayang. Karena kasih sayangnya kepadamu lah maka diciptakan binatang ternak untukmu, sehingga kamu bisa mendapatkan kehangatan dari bulu binatang ternak itu, sehingga kamu mendapatkan minuman dari air susu binatang ternak itu, sehingga kamu mendapat makanan dari daging binatang ternak itu, sehingga kamu dapat pemandangan yang bagus dari kumpulan binatang ternak yang kamu lihat, supaya kamu menjadi mudah untuk membawa barang daganganmu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu adalah kasih sayang Allah kepadamu. Nah, kasih sayang Allah itu dibalaslah dengan kesyukuran kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian Allah tambahkan lagi, wal khayla, dan kuda, wal bighala, dan keledai. Kuda, keledai, wal hamira, dan kuda, wal bighal ini percampuran antara kuda dengan keledai, wal hamir, dan hamir. Maka besarnya pun beda. Kuda lebih besar dari bighal lebih besar dari keledai. Litarkabuha, supaya kamu menungganginya. Ini belum disebut sebelum ini. Yang disebut sebelum ini adalah menghangatkan berupa pakaian, kemudian ada manfaat yang banyak seperti minuman, makanan, kemudian membawa beban. Nah, sekarang tambah satu lagi, yaitu binatang ternak itu bisa juga digunakan untuk tunggangan, yaitu kita berada di punggungnya kemudian menungganginya sebagai kendaraan. Wazinah, dan juga sebagai perhiasan. Kalau disebut perhiasan, maknanya yang menambah indah atau menambah, kalau manusia yang tampan itu menambah ketampanannya. Manusia tegak sendiri, kemudian manusia menunggang kuda, mana yang lebih gagah nampaknya? Ketika dia menunggang kuda itu nampak lebih gagah, lebih tampan. Manusia berjalan sendiri, kemudian manusia menunggangi kuda dengan gayanya umpamanya, maka lebih gagah perkasa. Nah, itu disebut kuda sebagai perhiasan, bighal sebagai perhiasan, hamir, keledai juga seperti perhiasan. Apalagi
Kalau binatang ternak itu bulunya bagus sekali, warnanya bagus, bersih, kemudian kudanya segar, kuat. Itu lebih lagi perhiasan bagi manusia. 3 disebut, yaitu kuda, kemudian bighal, kemudian keledai. Ada disebut unta? Tidak. Ada disebut kerbau, sapi? Tidak. Ada disebut kambing, biri-biri? Tidak. 3 ini disebut, yaitu kuda, bighal, keledai. Kemudian Allah menyebut dalam ayat ini supaya kamu menungganginya dan supaya kamu menjadikannya perhiasan. Maka dari ayat ini muncul pendapat para ulama, yaitu kalau kuda, bighal dan keledai ini untuk ditunggangi dan untuk jadi perhiasan, bolehkah kuda itu dimakan? Daging kuda itu boleh dimakan atau tidak? Daging bighal, daging keledai itu boleh dimakan atau tidak? Ada di antara ulama yang berpendapat dengan ayat ini bahwasanya kuda, bighal dan keledai tak boleh dimakan, karena dalam ayat ini hanya disebut untuk ditunggangi dan untuk dijadikan perhiasan. Jadi ada pendapat ya, tapi pendapat ini tidaklah kuat, karena pendapat yang kuat adalah daging kuda itu juga boleh dimakan, daging bighal juga boleh dimakan, daging keledai juga boleh dimakan. Nah, sekarang pembahasannya adalah mengapa ada yang sampai berpendapat melarang atau mengharamkan memakan daging kuda, bighal dan keledai ini. Karena di sini disebutkan untuk ditunggangi dan perhiasan, maka dijawab oleh para ulama yang membolehkan bahwasanya ini tidak berkaitan dengan memakannya, tetapi ini adalah berkaitan dengan penjelasan nikmat-nikmat Allah. Nah, bukan bermakna ketika Allah menyebutkan bahwasanya kuda, bighal dan keledai itu untuk ditunggangi dan untuk dijadikan perhiasan, lalu bermakna bahwasanya tidak boleh dimakan. Tidak, karena penyampaian di dalam ayat ini tujuannya adalah untuk menerangkan nikmat-nikmat Allah, yaitu binatang ternak itu di antara nikmatnya ada untuk menghangatkan tubuh, ada untuk diambil air susunya, ada untuk dimakan, ada untuk membawa barang kita, ada untuk kita tunggangi, ada untuk kita jadikan perhiasan. Jadi pembahasannya adalah seperti itu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Bermakna di penghujung ayat ini, karena kata yakhluqu itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menerangkan bahwasanya ada di antara yang belum ada di antara ada di antara yang disebutkan manfaatnya itu yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu yang membawa barang dagangan. Ada sudah diciptakan, yaitu binatang ternak, unta, kuda, keledai, bighal. Tetapi ada yang membawa barang dagangan itu yang belum diciptakan oleh Allah, yang pada masa ayat ini turun belum ada lagi, seperti umpamanya pesawat terbang umpamanya, atau kereta api umpamanya, atau kendaraan darat roda 4 umpamanya, lori, truk umpamanya. Nah, ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ujung ayat itu memberikan isyarat bahwasanya nikmat Allah itu tidak pernah berhenti diberikan kepada manusia, tak pernah dibatasi diberikan kepada manusia, bertambah terus nikmat Allah itu. Yang dahulu tak pernah ada, tapi Allah adakan, Allah ciptakan nikmat yang baru sebagai kasih sayang Allah kepada manusia. Maknanya bertambah terus nikmat Allah kepada manusia, maka apakah manusia bertambah terus pula keingkaran kepadanya? Nah, itu yang memberikan
sentuhanlah ke hati dan jiwa kita bahwasanya tidak selayaknya manusia yang senantiasa menerima nikmat dari Allah, berbagai macam nikmat, bahkan nikmat-nikmat yang baru yang tak pernah ada sebelumnya, tetapi manusia malah membalas nikmat-nikmat Allah yang banyak itu dengan keingkaran, dengan kekufuran. Itu adalah kesombongan dan keangkuhan yang luar biasa pada diri manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, melalui 4 ayat yang kita pelajari ini, maka semakin nampak jelaslah Allah Subhanahu wa taala melalui tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini yang tak jauh dari diri kita, yaitu dari binatang ternak yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah memudahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita untuk menambah keimanan kita dan meneguhkan keyakinan kita kepada Allah, sehingga memudahkan kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kebaikannya kepada diri kita juga, yaitu semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka semakin banyak pula nikmat yang baru yang akan kita terima. Dan tidak sebaliknya, apabila manusia kufur kepada Allah, maka siksaan Allah yang amat pedih yang akan diterima. Hanya ayat ini selalu kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi bila kamu mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya siksaanku amatlah pedih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.